Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 26 Januari 2021 dengan judul Ia Memberikan Buah Roh. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami sudah bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara. Biarlah pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Kuasa Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada kami. Ampuni kami Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Akankah kita anggap bahwa kita sanggup untuk membentuk hidup kita dan tabiat kita untuk memasuki pintu gerbang kemuliaan itu? Kita tidak dapat berbuat itu. Kita bergantung setiap saat pada Roh Allah yang bekerja atas kita dan anak-anak kita. Sekiranya para orang tua mau melihat keadaan yang berbeda dalam segala hal di keluarganya, biarlah mereka menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah, maka Tuhan akan mengadakan jalan dan cara-cara oleh mana suatu perubahan boleh terjadi dalam rumah tangga mereka. Penebus-Mu yang berbelas kasihan sedang mengamat-amati engkau dengan kasih dan simpati, bersedia hendak mendengar segala doa-Mu dan memberikan kepadamu bantuan yang engkau perlukan dalam pekerjaan hidup-Mu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, iman dan kemurahan hati adalah dasar dari tabiat Kristen. Segala anugerah yang indah ini ialah buah roh. Itu adalah mahkota dan perisai orang Kristen. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan hati yang lebih sempurna. Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Anugerah-anugerah roh akan matang dalam tabiatmu. Imanmu akan meningkat. Keyakinan hatimu akan bertambah dalam. Kasihmu akan dijadikan sempurna. Makin lama engkau akan semakin memantulkan keserupaan dengan Kristus di dalam segala sesuatu yang suci, mulia, dan elok. Buah ini tidak akan pernah binasa, melainkan akan menghasilkan sejenis suatu penuaian kepada hidup yang kekal. Bila mana buahnya matang, lalu segera disuruhnya orang membawa sabit, sebab sudah tiba musim menuai. Kristus sedang menunggu-nunggu dengan penuh kerinduan bagi manifestasi dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus kelak dihasilkan dengan sempurna dalam umatnya, maka ia akan datang untuk menyatakan mereka sebagai miliknya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Akankah kita anggap bahwa kita sanggup untuk membentuk hidup kita dan tabiat kita untuk memasuki pintu gerbang kemuliaan itu? Terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga bencana alam yang sedang terjadi, gejolak di mana-mana. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa, akan sanggup menolong pemerintah kami untuk mengatasi setiap masalah dan gejolak yang terjadi di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dengan penuh sukacita mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga tidak lupa menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, walaupun mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami percaya bahwa hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka. Kami menyerahkan juga akan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat di setiap mata jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan juga untuk mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan pelihara mereka, dan biarlah mereka juga dengan penuh sukacita menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun di saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.